Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mengawali pembelajaran kali ini, silakan salah satu untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya saya akan mengabsen kehadiran kalian. Yang pertama, Aisyah Safa Kamila, Hadir, Bu. Asifah Rosida. Hadir, Bu. Baik, pada kesempatan ini kita belajar menggunakan secara online terlebih dahulu karena keadaannya masih belum memungkinkan. Baik, untuk materi sebelumnya kita mempelajari tentang apa ya? Materi sebelumnya kita mempelajari translasi, refleksi, rotasi, dan dolatasi, Bu. Oh, baik. Terima kasih. Sekarang kita kali ini akan mempelajari tentang, yaitu, saya buka dulu PPT, saya share screen, yaitu tentang geometri komposisi transformasi. Apa sudah terlihat share screen dari saya? Sudah, Bu. Baik, kita mulai belajar materi geometri komposisi transformasi. Yang pertama kita pelajari tentang pengertiannya dulu. Apa yang kalian ketahui tentang transformasi itu? Coba salah satu untuk memaparkan apa yang kalian ketahui tentang transformasi. Saya, Bu. Ya, silahkan Aisyah. Transformasi merujuk pada perubahan rupa, baik itu dari bentuk, sifat, ataupun fungsi. Baik, terima kasih Aisyah. Jadi komposisi transformasi itu merupakan transformasi yang dilakukan lebih dari satu kali. Seperti pada contoh gambar di samping ini, misalkan titik A ditransformasi pertama menghasilkan bayangan A aksen 1. Kemudian dilanjutkan ke transformasi kedua, maka menghasilkan A aksen 2, dan seterusnya hingga ke aksen-aksen yang lain. Untuk selanjutnya, pada gambar seperti ini, fungsi berdasarkan gambar di samping, fungsi F, yaitu di sini, memetakan anggota domain ke tepat satu anggota kodomen pertama, yaitu himpunan B, di sini. Kemudian, fungsi G akan melanjutkan pemetaan ke anggota kodomen kedua himpunan C. Jadi, di sini, dari B ke C. Sementara, G bundaran F, fungsi komposisi G bundaran F akan memetakan anggota kodomen himpunan A secara langsung ke kodomen kedua, yaitu himpunan C. Jadi langsung dari himpunan A ke himpunan C. Apakah dari sini ada yang ditanyakan? Apakah sudah paham? Belum ada, Bu. Sudah, Bu. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Komposisi transformasi itu dibedakan atau digolongkan menjadi 4 bagian, yaitu konsep-konsep yang sebelumnya kita pelajari, yaitu ada translasi, refleksi, rotasi, maupun dilatasi. Yang pertama, ada matriks komposisi translasi. Pada bagian ini, yaitu sebelumnya kita mempelajari konsep translasi kan. Nah, dari konsep yang kita pelajari sebelumnya akan menghasilkan rumus sebagai berikut.
Jika matriks translasi T1 adalah AB, yaitu matriks 2 kali 1, dan translasi T2 adalah CD, di sini ada matriks 2 kali 1, maka matriks komposisi translasi T1 bundaran T2 atau T2 bundaran T1 dapat dituliskan sebagai berikut. Begitu juga pun tentang matriks komposisi refleksi. Jadi, akan menghasilkan rumus sebagai berikut. Refleksi. Dan yang ketiga ada matriks komposisi rotasi, yaitu tentang rotasi sebesar sudut. Dan yang terakhir ada matriks komposisi dilatasi pusat. Maka dari 4 ini, kita harus mengetahui asal dari rumus-rumus ini. Jadi nanti tugas kalian adalah mencari proses penemuan dari rumus-rumus ini yang dilandasi dari materi tentang konsep translasi, refleksi, rotasi, ataupun dilatasi yang kita pelajari sebelumnya, pertemuan sebelumnya. Jadi nanti kalian tulis dan kalian kumpulkan. Ada yang ditanyakan tentang tugasnya? Mau bertanya, Bu. Silakan. Itu pengumpulan tugas di mana dan kapan ya? Oh, nanti kalian tulis tangan saja, kalian kumpulkan minggu depan di Google Classroom, nanti saya buatkan forum pengumpulannya. Ya, baik Bu, terima kasih. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Apa sudah paham? Insya Allah sudah, Bu. Nanti silahkan didiskusikan atau ditanyakan di grup WA kalau kurang jelas ya. Oke, lanjutkan ke contoh-contoh soal. Di sini terdapat 4 contoh soal. Silahkan kalian kerjakan. Kalian pelajari tentang soal-soal berikut. Silakan dibaca terlebih dahulu. Jika nanti ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Lalu nanti kita bahas bersama-sama. Bagaimana? Siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Baik, kita akan membahas tentang soal yang pertama. Siapa yang sudah menemukan jawaban untuk soal nomor 1? Saya, Bu. Bagaimana jawabannya? Langsung saja untuk jawabannya berapa? Di koordinat terakhir titik A yaitu min 1, min 7. Kita cek dulu. Apakah pembahasan punya Aisyah sama dengan yang saya tampilkan di sini atau menggunakan cara lain? Caranya sama, Bu. Oh, baik. Terima kasih untuk Aisyah. Saya catat dulu untuk penilaian keaktifan. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 2. Ada yang sudah selesai mengerjakan? Saya, Bu. Baik, Aisyah lagi. Bagaimana untuk jawabannya? Jadi persamaan bayangan garis adalah 2 min X min 8Y min 3 min 0. Oh iya, saya tanya dulu itu menggunakan cara yang mana? Maksudnya matriks komposisi yang mana? Refleksi. Oh, baik. Benar. Apakah sama seperti ini untuk pengerjaannya, Aisyah? Sama, Bu. Oke, baik. Untuk soal nomor 3, ada yang sudah selesai mengerjakan? Saya, Bu. Baik, Asifa. Itu menggunakan matriks komposisi yang mana? Translasi, refleksi. Yang rotasi, Bu. Baik, yang ini ya. Ya. Untuk jawabannya,
Bagaimana Asifa? Sudah menemukan? Posisi akhir titik A adalah A aksen 3B 3A, 3A. Baik, untuk pengerjaannya sama seperti ini atau menggunakan cara lain? Iya, sama seperti itu, Bu. Baik, sudah paham ya. Sekarang soal yang terakhir, nomor 4. Apakah sudah ada yang selesai mengerjakan untuk soal nomor 4? Saya juga sudah, Bu. Oh, baik. Asifa. Iya. Gunakan apa itu, Asifa? Materi komposisi yang mana? Pakai yang komposisi dilatasi, Bu. Oh, baik. Ini ya. Ya. Sekarang untuk jawabannya. Koordinat akhir titik A adalah A aksen 14,28. Baik. Seperti ini kah, Asifa, mengerjakannya? Iya, Bu. Sama ya. Iya. Baik, saya tulis dulu Asifa sebagai nilai keaktifan. Baik, untuk yang belum paham, bisa ditanyakan di sini atau bisa ditanyakan ke teman yang sudah paham ya. Bagaimana, ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Baik. Sekarang sudah selesai kita memahami atau belajar mengenai komposisi transformasi. Jadi komposisi transformasi itu adalah apa tadi? Merupakan transformasi yang dilakukan lebih dari satu kali. Jadi memiliki bayangan-bayangan yang berkelanjutan. Dan komposisi transformasi itu memiliki 4 macam atau 4 rumus ya. Yang pertama ada matrik komposisi translasi, matrik komposisi refleksi, dan ada matrik komposisi rotasi dan dilatasi. Jadi seperti itu. Nanti di modul halaman 120 itu ya, ada soal-soal mengenai transformasi komposisi. Ya. Ya. Kalian bisa kerjakan untuk menambah wawasan kalian. Tidak perlu untuk dikumpulkan. Yang dikumpulkan cukup tugas yang tadi ya, mencari rumus, asal mula rumus. Baik, terima kasih untuk anak-anak semuanya. Silahkan pelajari materi sebelumnya yang ada di modul ya. Silahkan kalian pelajari. Dan kalian tetap patuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Oke, setelah itu silakan kalian berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini. Silakan salah satu untuk memimpin. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.